Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA, MyTrade kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, anda dapat mengakses berbagai pasar kewangan internasional dan berdagang ratusan instrumen kewangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage, 1 hingga 200. Bebas biaya penyimpanan untuk 1 kali leverage. Cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Baik para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara analisa kita saat trading harian, atau kata kerennya trader intraday ya, atau day trader ya, atau trading harian. Nah, kalau kemarin-kemarinnya kita selalu memberikan cara analisa di scalping atau jangka pendek. Nah, sekarang kita beralih ke intraday atau trading harian ya. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke materinya, seperti biasa silakan klik tombol subscribe-nya dulu, like dan komennya, dan semoga channel ini bisa membantu para trader semua. Oke, kita lanjut. Nah, oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara analisa trading harian. Nah, ini time frame yang 1 menit ya. Ini bagi kita yang tradingnya di scalping. Nah, karena kita sekarang mau menguji coba bagaimana cara analisa di intraday atau trading harian, maka time frame-nya kita rubah dulu ke time frame yang 1 days ya. Tapi tetap nantinya kita eksekusinya di time frame yang lebih rendah. Jadi kalau kita mau trading harian, oke, kita buka candlestick yang harian, kemudian nanti eksekusinya di 1 jam misalnya ya, seperti itu. Tujuannya apa? Itu semata-mata hanya untuk mencari harga yang sangat ideal ya. Oke, sekarang kita rubah dulu ke time frame yang 1 day. Nah, ini dia candlesticknya. Ini time frame yang 1 days. Artinya satu candles ini bergerak selama 1 hari ya, baru terbentuk 1 candle. Nah, caranya seperti apa? Kita sekarang harus melihat tren sebenarnya ya. Langkah awal itu kita harus melihat tren sebenarnya. Nah, di sini trennya adalah penurunan ya, atau tren turun ya. Ingat bahasa saya, jika tren turun maka misinya adalah mengejar support. Lalu bagaimana ketika saat harga itu bergerak naik pada saat tren turun? Maka sekalipun dia naiknya itu bukan ke resisten tapi ke support yang di atasnya. Itu kalau tren turun ya. Jadi kalau tren bergerak turun kemudian ada kenaikan harga, maka harga tersebut akan ngejar support yang di atasnya. Kemudian di time frame yang 1 days ini sudah ada informasi kenaikan harga. Kenapa saya katakan ini informasi kenaikan harga? Nah, sekarang perhatikan. Candlestick ini sudah mampu menembus resisten ya. Ini aba-aba bahwa harga akan balik arah ya, atau harga akan naik. Nah, kalau harga akan naik pada saat downtrend berarti misinya ke titik support. Support yang mana? Berarti support yang di atasnya
ya. Misalnya support yang ini, ya, support yang terdekat dengan candlestick yang bergerak ini atau harga yang sekarang ini. Kalau kita sudah tahu bahwa di time frame yang 1 days ini akan ada kenaikan harga atau sudah ada kenaikan harga, maka nanti kita harus cek di time frame yang lebih rendah atau di 1 jam, apakah benar di 1 jam juga ada informasi kenaikan harga. Ya. Kalau di time frame yang 1 jam masih belum ada kenaikan harga, kita jangan open perdagangan dulu, ya. Sekarang kita rubah dulu ke 1 jam. Nah, ini time frame yang 1 jam. Di 1 jam pun sama ya. Informasinya kenaikan harga. Coba kita perkecil dulu. Nah, perhatikan. Di 1 jam ini atau 1H ini, informasinya juga kenaikan harga. Kenapa dibilang informasi kenaikan harga? Sebab sudah ada candlestick yang mampu ngejar resisten. Apa kata saya? Ketika ada candlestick yang mampu mengejar resisten, itu aba-aba bahwa harga akan bergerak naik. Berarti kalau naik sekarang tujuan dia terus menembus resisten sampai mentok di support yang time frame-nya 1 day tadi. Ya, nggak bingung ya, paham ya? Jadi di 1 days kan tren turun, tapi informasinya di 1 days adalah kenaikan harga. Kalau kenaikan harga di time frame yang 1 days berarti dia akan naik paling ke support bukan ke resisten, karena di 1 day itu penurunan tren atau downtrend. Nah, kalau kita tahu sekarang yang di 1 jam ini juga informasinya kenaikan harga, berarti benar dong bahwa harga akan bergerak naik. Ya. Tapi batas di support yang di 1 day tadi. Kalau begini berarti disinilah kita bisa entry. Ya. Kita open perdagangan buy. Ya. Nah, dan ingat, kita harus paham sampai di mana candlestick ini akan bergerak. Ya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke 1 days. Sampai di support yang mana dia akan bergerak, dan di situ nanti kita kasih take profit ya. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ke 1 days. Oke, nah ini terlihat jelas ya bahwa di 1 days juga akan bergerak naik. Nah, berarti ini nih support yang dia tuju. Ya. Ayo sekarang kita kasih garis dulu biar Abang lebih paham di mana nanti kita akan kasih take profit dan di mana kita nanti akan kasih stop loss. Oke ya, kita garis dulu, kita ambil garis horizontalnya dulu. Nah, berarti kesinilah dia akan naik ke titik support yang ini. Karena itulah di sini kita kasih take profit ya. Lalu bagaimana Bang kalau misalnya terjadi penutupan harga untuk naik sehingga dia balik arah? Nah, inilah solusi terbaik kita. Caranya seperti apa? Kita harus kasih stop loss di daerah support atau di bawahnya support yang ini. Sebab apa? Kalau dia berbalik arah sudah mampu menembus support, itu aba-aba bahwa harga akan tetap melanjutkan perjalanannya menjadi downtrend. Karena itulah kita kasih stop loss di bawahnya support yang ini. Ya, dan kemudian kita kompensasi open perdagangan turun. Seperti itu cara kita trading di harian ya. Nah, cukup Anda pahami cara ini, insya Allah Anda sudah bisa meraih profit ya. Saya sangat yakin kalau Anda paham tentang ilmu ini, insya Allah sangat-sangat bisa profit ya. Baik para subscriber dan para memberku semua, mungkin materinya saya cukupkan sampai di sini dulu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Apa yang harus saya kerjakan atau apa yang harus saya paparkan ya.
silakan abang request. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.